Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya di channel Sahabat Matematika. Kesempatan kali ini akan menemani anak-anak kelas 9 untuk mengawali pembelajaran matematika melalui video pembelajaran di channel Sahabat Matematika. Di sesi pertama ini yang kita pelajari, yang pertama adalah definisi dari bilangan berpangkat. Yang kedua, sifat perkalian bilangan berpangkat dengan basis sama. Kita mulai dari definisi bilangan berpangkat. Definisi di dalam matematika, kalau kita analogikan pada ilmu agama atau ilmu hukum, dia menjadi salah satu dari sumber hukum atau rujukan. Maka memahami definisi ini sangat penting karena dia menjadi rujukan di dalam pembahasan dan penyelesaian masalah-masalah yang terkait dengan bilangan berpangkat. Untuk memahami definisi bilangan berpangkat, kita ingat kembali yang pernah kalian pelajari pada waktu kelas 7, bahwa kalian pernah diperkenalkan bilangan berpangkat ketika belajar bilangan bulat. Maka mari kita amati dengan seksama. Yang pertama, 5 pangkat 4 adalah 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 faktor. Yang kalau dihitung hasilnya adalah 625. 2. 7 pangkat 5 bisa dinyatakan sebagai 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 sebanyak 5 faktor. Hasilnya 16.807. Kemudian kalau saya punya 2 pangkat 6 berarti apa? Kita isi titik-titik ini. 2 pangkat 6 bisa dinyatakan sebagai 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 faktor. 64. Nah, dari sini kita mendapatkan satu simpulan bahwa bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dari suatu bilangan dengan perulangan faktor sebanyak pangkatnya. Ya. Sehingga dari sini menjadi satu definisi umum, bilangan A pangkat N didefinisikan sebagai A kali A kali A kali titik-titik kali A sebanyak N faktor, dengan A berlaku untuk bilangan real dan N bilangan bulat positif. Selanjutnya, A pangkat N disebut bilangan berpangkat, A disebut bilangan pokok atau ada yang menyebutnya basis, dan N disebut pangkat atau eksponen. Nah, ini definisi yang harus kita ingat dan kita pahami. Berikutnya, sifat-sifat bilangan berpangkat. Ada 5 sifat bilangan berpangkat yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah sifat perkalian bilangan berpangkat. 2. Sifat pembagian bilangan berpangkat. 3. Sifat perpangkatan bilangan berpangkat. 4. Sifat bilangan berpangkat 0. Dan 5. Sifat bilangan berpangkat negatif. Tapi untuk kali ini kita hanya akan membahas sifat yang pertama saja. Langsung kita mulai dari sifat yang pertama, sifat perkalian bilangan berpangkat. Ya, mari kita cermati beberapa kasus akan saya sajikan. Yang pertama,
Ketika saya punya bilangan 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 4, berarti bilangan yang pertama berbasis 5 dan bilangan yang kedua juga berbasis 5. 5 pangkat 3 berdasarkan definisi yang baru saja kita pelajari tadi, bahwa 5 pangkat 3 bisa dinyatakan sebagai 5 kali 5 kali 5 sebanyak 3 faktor atau berulang 3 kali. Adapun 5 pangkat 4 berdasarkan definisi bisa kita nyatakan sebagai 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 faktor. Di sini ada pengelompokan dari bentuk perkalian berdasarkan sifat asosiatif operasi perkalian, bahwa pengelompokan operasi perkalian tidak berpengaruh terhadap hasil. Maka tanda kurung bisa saya hilangkan sehingga menghasilkan satu bentuk perkalian gabungan dari kedua kelompok yang banyak perulangan dari bilangan 5 adalah 7 kali atau perkalian 5 sebanyak 7 faktor. Nah, perkalian bilangan 5 sebanyak 7 faktor atau berulang 7 kali berdasarkan definisi adalah merupakan bilangan 5 berpangkat 7. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah 5 pangkat 7. 7 ini asal usulnya dari mana? Nah, kita kembali ke sini. Perkalian bilangan 5 sebanyak 7 faktor diperoleh dari penggabungan perkalian 5 sebanyak 3 faktor dengan perkalian 5 sebanyak 4 faktor. Sehingga 7 faktor ini diperoleh dari 3 ditambah 5. Dengan demikian 5 pangkat 3 ditambah 4, 3 ditambah 4 itu berasal dari 3 adalah pangkat dari 5 untuk faktor pertama dan 4 adalah pangkat dari 5 untuk faktor yang kedua. Jadi 3 ditambah 4 diperoleh dari 3 dan 4 dari pangkat masing-masing faktor. Dengan demikian 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat 3 ditambah 4. Nah, mudah-mudahan ini sudah bisa menjadi secercah cahaya untuk mendapatkan informasi awal dalam memahami sifat bilangan berpangkat dengan basis sama. Kalau masih belum, kita berikan kasus lagi biar lebih mantap, guys. Negatif 9 pangkat 3 dikali negatif 9 pangkat 5. Kita uraikan berdasarkan definisi seperti tadi. Negatif 9 pangkat 3 adalah negatif 9 kali negatif 9 kali negatif 9, 3 faktor. Dan negatif 9 pangkat 5 adalah perkalian negatif 9 sebanyak 5 faktor. Kemudian tanda kurung kita hilangkan menjadi satu kesatuan perkalian berulang bilangan negatif 9 sebanyak 8 faktor. 8 diperoleh dari 3 digabungkan dengan 5 atau 3 ditambah 5. Perkalian bilangan negatif 9 yang berulang sebanyak 8 kali atau perkalian negatif 9 sebanyak 8 faktor kita kembalikan ke definisi, maka bisa ditulis menjadi negatif 9 pangkat 8. Atau bisa kita tulis asal usul 8 adalah dari 3 ditambah 5 atau di sini 3 ditambah 5. Jadi negatif 9 pangkat 3 dikali negatif 9 pangkat 5
sama dengan negatif 9 pangkat 3 ditambah 5. Nah, lebih terang lagi. Baik, sekarang kalian saya ajak berpikir lebih abstrak. Kalau tadi contoh-contohnya berupa bilangan konstanta, bilangan yang sudah pasti, sekarang kita berbicara bilangan umum dalam bentuk variabel A pangkat M dikali A pangkat N. A pangkat M kita uraikan berdasarkan definisi, yaitu perkalian A kali A kali A dan seterusnya kali A sebanyak M faktor. Sedangkan A pangkat N kalau kita uraikan berdasarkan definisi adalah A kali A dan seterusnya kali A sebanyak N faktor. Nah, kita lakukan seperti dua kasus sebelumnya, yaitu tanda kurung ini kita hilangkan. Maka kita dapatkan bentuk perkalian A kali A kali A kali A dan seterusnya kali A kali A. Berapa kali berulang dia? Ya tentu M plus N faktor. Kemudian dari bentuk A kali A dan seterusnya sebanyak M plus N faktor ini kita bawa ke definisi sebagai rujukan dasarnya, sebagai dalil yang mendasarinya. Maka bisa kita nyatakan sebagai bentuk bilangan berpangkat A pangkat M plus N. Dengan demikian kita peroleh sifat satu dari operasi bilangan berpangkat, yaitu perkalian bilangan A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat N ditambah N untuk A, M, dan N bilangan real. Nah, untuk menguji kemampuan kita, mari kita mencoba untuk latihan. Isilah titik-titik pada soal berikut. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat titik-titik ditambah titik-titik sama dengan 2 pangkat titik-titik. Berdasarkan sifat yang baru saja kita peroleh tadi, ini basisnya sama, maka hasilnya adalah tentu bilangan yang berbasis sama pula, yaitu 2. Pangkatnya adalah jumlah dari pangkat kedua bilangan itu, yaitu 3 ditambah 4 atau 2 pangkat 7. Nomor 2, 5 pangkat 5 kali 5 pangkat 3. Hasilnya adalah bilangan berpangkat dengan basis 5 dan pangkatnya jumlah dari pangkat kedua bilangan yang kita kalikan. Ya, 5 pangkat 5 ditambah 3 atau 5 pangkat 8. Lanjut. 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Ya tentu 3 pangkat 3 ditambah 2. Hasilnya 3 pangkat 5. Lagi sekarang P pangkat 9 dikali P pangkat 4. Basisnya P, ya kita tulis P. Pangkatnya 9 dan 4. Maka P pangkat 9 ditambah 4 atau P pangkat 13. Yang kelima, Q pangkat 5 dikali Q pangkat 6 dengan mudah ya Q pangkat 5 ditambah 6 sama dengan Q pangkat 11. Nah, mudah kan? Jadi matematika itu mudah. Yang penting apa? Modalnya suka, senang. Itu dulu. Dengan senang Anda akan bisa.